Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jani Rahel dari Prodi Komputer Akuntansi dengan NIM 2020103015. Saya akan menjelaskan mengenai anggaran piutang. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Yang pertama, definisi anggaran piutang. Di sini anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang tertagih dan sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Dan juga anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi penjualan secara kredit. Menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu periode yang akan datang. Jadi di sini dijelaskan bahwa anggaran piutang itu merencanakan secara terperinci suatu perusahaan yang memiliki piutang dan juga menunjukkan nominal besarnya piutang tersebut dan juga piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu serta sisa piutang yang belum tertagih selama periode yang akan datang. Dan berikutnya ada memahami jenis-jenis piutang. Yang pertama yaitu piutang dagang, yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Di sini yaitu dari dagang dari hasil penjualan secara kredit. Dan yang kedua piutang wesel, yaitu jenis piutang ini yaitu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel, piutang wesel, dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang wesel adalah jenis piutang dalam periode kredit lebih dari 60 hari. Jadi di sini piutang wesel atau piutang surat berharga dapat digadaikan kayak sebagai jaminan seperti itu. Dan juga yang ketiga piutang surat berharga, contohnya biljet giro, bentuk jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Dan juga ada yang lain-lainnya. Dan berikutnya ada manfaat anggaran piutang. Yang pertama sebagai pedoman kerja, yaitu sebagai dasar penyusun anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Ini bisa menjadikan bisnis memiliki rencana yang lebih jelas berdasarkan modal yang akan mereka dapatkan di masa depan dengan memiliki strategi anggaran piutang yang baik. Jadi mereka tuh sudah menyusun anggaran terlebih dahulu dan memiliki modal dan juga bisa mendapatkan hasil di depannya. Seperti itu. Dan juga yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, yaitu sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Jadi sebagai pengendali dan juga sebagai pengingat bahwa dia itu punya piutang dan juga tidak terlambat dan tepat waktu untuk melunasinya seperti itu. Dan juga sebagai alat pengawas kerja untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Jadi pada intinya pengelolaan piutang yang baik akan membuat kas bisnis yang sehat. Jadi mereka tuh memiliki kinerja perusahaan yang baik dan mengelola perputaran piutangnya dengan baik dan benar, dan juga nanti berakibat juga dalam kasnya mereka memiliki kas untuk melunasi piutang tersebut dan juga mereka memiliki perusahaan dan bisnis yang baik dan sehat. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila kata-kata dan juga penjelasan saya kurang bisa dimengerti, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.